Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, Ustaz Solicen dan juga tentunya sahabat-sahabat Magnet Rezeki, sahabat-sahabat penjemput ridho Allah di seluruh Indonesia tentunya. Di sini alhamdulillah pagi hari ini di hari Sabtu yang cerah ini ya setelah kita melewati bulan Ramadan ya, kita masuk di bulan Syawal dan alhamdulillah kita bisa melakukan kajian di pagi hari ini yang mudah-mudahan menjadi kajian yang penuh makna buat kita semuanya. Dan spesial di pagi hari ini saya Anggi Pradita membersamai ya. Di sini narasumber kita ada Ustaz Solicen ya, seorang certified trainer magnet rezeki dari Lampung yang akan berbagi tentang salah satu jurus yang ini adalah jurus-jurus ya ini adalah salah satu jurus yang biasanya kita di pengamal ilmu magnet rezeki ini adalah jurus andalan juga gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah jurus yang insya Allah membantu kita agar Allah mudahkan nih, kabulkan hajat-hajat kita. Nah, tema hari ini adalah terkait dengan LOP tertinggi ya, atau Law of Projection tertinggi. Seperti apa sih Law of Projection tertinggi itu ya? Kalau teman-teman di Magnet Rezeki tentu udah tahu ya 10 jurus utama nih yang apa namanya yang sudah pernah atau belajar ikut Magnet Rezeki. Boleh dong sambil nunggu teman-temannya silakan di-share-share juga ya link kajian ini ya supaya banyak manfaatnya buat kita semuanya dan juga tentunya nih jempolnya teman-teman jadi jalan sedekah dan dapatnya hidayah ya untuk orang-orang sekitar kita. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain boleh silakan dituliskan di kolom chat nih, siapa saja di sini yang sudah menjadi para pengamal ilmu magnet rezeki atau sudah pernah belajar ilmu magnet rezeki, boleh dong tuliskan di kolom chatnya, saya, gitu ya. Alhamdulillah di sini sudah hadir ada Pak Abdul kali ya, Abdul Muntasor, Pak Aditya, Pak Agus, Pak Antoni Sahputra, ya Pak Chandra, Bu Fatima, ya, Bu Dinda, Bu Gustina, Bu Hasnawati, ya. Kemudian ada Bu Lina Ramzi, ya. eh Ibu Mai Dalmi mungkin ya. Kemudian Mbak Husen, ya. Ada Bunda Niari, Bu Pera, ya. Tentunya ada Ustaz Solicen, ya. Opo siapa nih Opo? Silakan di rename ya, biar kita saling tahu nih ya siapa-siapanya. Ini ada Umi Ito, ada Umi Nazila, ya, ada Bunda Yuyun, nih Alhamdulillah sudah bergabung ya. Bunda Lilis, ya Masya Allah ya. Oke, siapa saja nih di sini ya yang sudah belajar magnet rezeki? Sini sudah ada Mbah Husen yang menjawabnya, lalu Pak Abdul Muntasor juga sudah ya. Yang lainnya gimana? Sudah belajar ilmu magnet rezeki? Karena biar nyambung nih, karena ini yang dibahas adalah jurusnya jurus ketiga ya. Nah, jadi jurus kedua ya. Jadi silakan nih teman-teman. Apa namanya? Biar kita tahu ya, jadi nanti penyampaiannya apakah ada yang sudah paham, jadi kita langsung praktek misalnya gitu kan ya, atau ada yang belum. Bu Pera, belum Bu. Oh baik, baru ya, nggak apa ya. Nanti kita sambil belajar ya Bu Pera. Kemudian ada Umi Itoh ya, yang sudah belajar magnet rezeki, Alhamdulillah ya. Bu Lina Ramzi belum paham banget ya nggak apa-apa Bun ya saya dulu awal-awal belajar ilmu magnet rezeki juga harus diulang-ulang ya ngikutnya kajian sana sini tuh akhirnya baru kita setelah ulang-ulang ya pemahamannya pasti nambah lagi ya dan akhirnya apa namanya lebih mudah tentunya ya mempraktekannya pada saat kita sudah mulai paham. Kemudian Pak Aditya, Alhamdulillah sudah belajar magnet rezeki, Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak Aditya ya. Baik, kalau gitu teman-teman sudah siap nih untuk kita belajar bareng Ustadz Solician. Kalian sudah siap? Boleh dong tuliskan di kolom chatnya. Siap, 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 siap. Ayo, siapa yang sudah siap ya? Alhamdulillah sudah 28 orang ya. Masya Allah. Bu Lina Ramzi sudah, Bu Mito sudah. Ayo mana lagi? Siapa yang sudah siap nih? Kita belajar di pagi hari ini.
Tuliskan di kolom chatnya Mbak Husen siap, sangat siap Mbak Husen ya, Masya Allah ya. Dan juga teman-teman ya silakan boleh di-on-kan kamera videonya nih ya, supaya belajarnya enak nih. Sosolnya juga pada saat menjelaskan ya, sharing di sini tahu nih ada siapa-siapa aja ya di Zoom meeting ini gitu ya. Karena biasanya energinya juga beda teman-teman. Pada saat kita off cam gitu ya kecenderungannya tuh lihat kajiannya kan sambil sambil tiduran gitu ya sambil apa namanya buka-buka HP juga mungkin akhirnya nanti apa namanya materi atau webinar yang dibawakan oleh Ustadz Solicen mungkin ada beberapa yang terlewat kan ya. Nah, kalau on cam tuh kayak kita dipaksa untuk duduk fokus dan juga kita juga lagi nunjukin ke Allah tuh kita sudah lagi siap nih untuk majelis ilmu gitu ya. Jangan lupa nanti sambil catatannya, tuliskan juga di kolom chatnya catatannya ya, biar catatannya menjadi bernilai pahala. Oke, Bu Dewi Kartika siap, Mbak. Pak Rusdi siap, Pak Antoni juga siap ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kalau gitu nggak berlama-lama ya. Di sini saya undang Ustaz Solicen ya. Dimana di sini tentunya Ustaz Solicen nih CTMR senior saya nih ya dari Bumi Lampung nih, Masya Allah ya, daerah Lampung, Palembang ya, Sumatera Selatan nih biasanya udah pasti udah kenal hafal dengan Ustaz Solicen gitu kan ya. Nah, di sini juga saya tentunya ingin ikut belajar bareng. Teman-teman nanti silakan aktif ya yang mau komen, mau sharing di kolom chatnya dan mari kita dengarkan, kita belajar dulu nih bareng-bareng bersama Ustaz Solicen. Ada Ustaz, silahkan. Ya, masih di mute. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Mbak Anggi Pradita, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba. Abil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa syi'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bahagia sekali Allah titipkan hari untuk kita yaitu di tanggal 27 Syawal. Masya Allah, hitungan hari lagi Syawal sudah akan berakhir. Pertanyaannya, sudahkah kita sempurnakan puasa hari Ramadan hari ini menjadi setahun pahalanya dengan 6 hari bulan Syawal? Insya Allah sudah semuanya ya. Ramadan tambah 6 bulan Syawal itu setara dengan puasa setahun teman-teman semuanya. Insya Allah sudah semua lakukan. Kalau belum, sisa 2 hari, 3 hari lagi silahkan selesaikan. Masih ada waktu hari ini, besok, besok lagi sampai Selasa Insya Allah ya. Yang belum dapat sama sekali, tinggal 3 hari lagi gimana Pak? Niatkan saja. Ya Allah, aku mohon ampun baru baru ingat sekarang 3 hari lagi selesaikan 3 hari itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Insya Allah niat kita akan dapat kebaikan daripada tidak sama sekali. Oke ya teman-teman semuanya, apa kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Oke ya. Teman-teman semuanya, saya undang beberapa teman di sini dari kalangan CTMR ya. Ada yang dari berbagai daerah deh, gitu ya. Saya juga undang teman-teman komunitas di grup-grup lain, ada grup Tangerang, ada grup Baru, grup Lampung, Lampung Timur, sebagainya saya undang semuanya. Perkara hadir atau tidak, Allah yang mengizinkan mereka hadir. Allah yang ingatkan mereka, Allah yang pilih mereka untuk bisa hadir pada pagi hari. Tugas kita adalah mengajak, mengundang, meng-share linknya. Maka teman-teman yang belum share link, saya kasih waktu 1 menit, share linknya ini ke banyak orang. Silakan, share. Japri boleh, karena ilmu ini keren banget Bapak sekalian. Keren banget ya. Pokoknya dahsyat deh. Ya, nggak banyak waktu kita hanya sampai jam 7 pagi ya. Sampai jam 7, tapi kita maksimalin deh. Nah, saya kasih waktu 1 menit untuk share teman-teman yang lain. Saya juga akan share nih. Ada teman di TMR kemarin yang minta diingatkan. Oke, saya ingatkan ya. Oke, teman-teman silakan. Linknya sudah ada. Oke, tak kirim link di grup TMR aja lah. Biarin, nggak apa-apa. TMR tak kirim link just karena nanya ini udah ada pas kodenya, ada ID meetingnya, masih juga bisa dikirim link. Nggak apa-apa deh ya. Nggak apa insya Allah teman-teman tuh mau yang mudah. Kalau link kan tinggal klik masuk gitu kan. Kalau password dan ID itu kan nggak mudah. Ini izin Pak Nas saya kirim di
di sini izin panas. Ya, saya kirim di sini. Saya kirim izin Ustaz Rasulullah ya. Mohon doanya juga. Oke, biar nambah nih ya. Mohon doanya. Oke. Sekali lagi, saya undang nih. Akhirnya saya undang teman-teman CTMR di grup pusat CTMR, Masya Allah. Dan saya mohon izin Pak Nasrullah, mudah-mudahan Allah ridhoi dan sampai pula pada teman lain. Oke ya, sudah ya, Share ya. Share udah ya, 1 menit. Oke, cukup. Sekali lagi tugas kita ngajakin share. Ingat, teman-teman share, klik, seret, itu wujud ajakan. Seret, itu wujud dakwah. Dakwah itu kan mengajak. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Serulah saudara-saudaramu dengan jalan hikmah. Bijaksana ke dengan lembut kita ajak. Yuk ikutan yuk. Masuk Alhamdulillah. Ya. Oke, saya buka chatnya dulu nih. Apa nih? Oke, saya belum. Lanjut ke bawah. Oke, siap. Alhamdulillah sudah Pak dari kemarin. Oke, kemarin itu semua sudah saya siap. Cuman kadang-kadang nggak ingat teman-teman ya. Kadang-kadang nggak ingat perlu dijawab lagi itu persoalannya ya. Pertanyaannya itu bukan sudah atau belum yang kemarin atau kapannya kita ingetin lagi karena teman-teman banyak yang nggak inget ya. Saya aja kadang-kadang ingetnya persiapan materinya baru semalam ingetnya gitu ya. Sudah sih ya. Nah ini saya semurakan pagi ini semalam. Qadarullah saya harus membesuk keluarga yang ada di RS dirawat, tapi saya dapat hikmah di sana. Nanti saya share ya. Oke teman semuanya, Bismillah ya. Bismillah kita mulai sama-sama kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Pak Nas yang menyampaikan ilmu MR ini, juga untuk orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang punya Zoom, yang buat link Zoom, yang undang, yang nge-share, yang datang semuanya. Kita berikan baca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, juga untuk semua keluarga-keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin Mbak Anggi ya dan teman-teman setia semuanya mohon izin kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Siap semuanya ya? Oke, dengan sebuah pertanyaan ini. Oke, teman-teman semuanya ya. Saya anggap teman-teman di sini sudah belajar MR semua. Yang belum, udah belajar lah, udah tahu lah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang LOP-nya belum terwujud? Apa Pak LOP? Law of Projection, impian kita, keinginan kita, hajat kita, doa kita yang belum terwujud siapa? Oke, coba saya mau dengar suaranya. Saya. Oke, saya mau lihat nih. Ada nggak yang LOP-nya belum terwujud? Oke. Ih, masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa belum terwujud? Nggak percaya saya. Ya sih, masa belum terwujud? Emang apa sih LOP-nya kok belum terwujud gitu ya? Coba apa sih LOP-nya yang belum terwujud ini? Kok saya nggak percaya gitu ya? Apa sih LOP-nya nggak terwujud ini? Boleh tulis satu orang, dua orang mewakili apa sih LOP yang belum terwujud? Coba, saya pengen lihat. Oke ya. Lunas amanah. Oke, saya belum lunas amanah, Pak. Ya, siap. Belum terwujud lunas amanahnya. Oke, mau umroh lunas amanah. Oke, Bupati Sidoarjo. Maksudnya jadi bupati. Wih, keren banget nih. Ada Mas Aditya Nidiatman ingin jadi bupati, Masya Allah. Lebih keren yang satu lagi belum terwujud. Oh, pokoknya, bukti nanti. Mas TMR ini mau umroh Ramadan. Oke, ada yang sudah terwujud dan ada yang belum terwujud. Oke, Bu Erni. Terima kasih ya udah respon. Oke, ada yang banyak ternyata yang merasa LOP-nya, hajatnya, impiannya, doanya belum terwujud. Ada yang umroh, ada yang lulus amanah, yang menjadi pejabat, ada yang dirahasiakan tadi gitu ya. Intinya masih ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang LOP-nya sudah terwujud? Oke, saya mau dengar juga nih. Kalau tadi yang belum, ini yang sudah terwujud. Boleh dong diinfo ya teman-teman.
Siapa yang LOP-nya sudah terwujud? Sama yang lihat juga nih, banyak yang udah atau yang belum nih. Hmm, Sebagian besar sudah. Saya mati. Oh, udah ya terwujud ya. Oke, alhamdulillah. Saya. Mana lagi satu orang? Saya. Wah, ini. Saya sadar presisanya tidak untuk yang satu ini belum tipis. Oke, terus. Siap. Pertanyaan saya yang kedua adalah siapa yang LOP-nya sudah terwujud? Oke, ada tadi Alhamdulillah pelampiasan sudah terwujud, yaitu anak sukses dengan karirnya. Oke, saya sudah tenang dalam menghadapi anak cowokku. Oke, Alhamdulillah sudah terwujud banyak juga. Oke, ya, siap. Saya percaya kalau LOP teman-teman semua sudah terwujud. Oke ya. Berikutnya, apa sih LOP Anda yang paling besar? Nah, ini ya. Ini tadi apa yang LP yang belum terwujud sudah jawab saya. Lalu LP yang sudah terwujud saya. Sekarang pertanyaannya apa sih LP Anda yang paling besar? Yuk, saya ingin tahu juga nih. Kalau berani menuliskan, berarti berani memancarkan LP itu. Ya, coba pergi haji, lunas amanah. Wih, banyak terwujud Bu ini ya. Oke. Pergi haji itu ada LLP tertinggi Pak Agus Widodo. Oke, lunas amanah Pak Rusdi. Oke, siapa lagi nih? Masa cuma dua orang sih? Lunas amanah dan umroh. Oke, umroh dan keluarga di bulan Ramadan insya Allah terwujud tahun depan. Amin insya Allah. Haji seluruh keluarga. Ih, keren banget ya. Itu ROP terbesar mereka ya. Ke surga bersama keluarga dan sahabat tercinta. Nah, ini yang kita bahas ya, Bung Ito ya. Kak. Ini kemarin ada ikut Ibu Ito nih ya. Oke, punya 100 pengrajin yang sejahtera. Masya Allah. Menjadi pengusaha yang berjakat terbesar di kabupaten. Keren banget sih ya, Pak Bupati ya. Pak Bupati Aditya. Ingin bermanfaat banyak orang. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya ya. Kalau tertinggi kita semuanya, insya Allah Allah ijabah. Ya, teman-teman semuanya ya. Insya Allah LOP kita semuanya diijabah oleh Allah. Teman-teman semuanya ketahuilah. Ternyata ada LOP yang lebih tinggi teman-teman. Yang Allah janjikan. Apa itu? Saya pilih ini teman-teman. Ya. Oke, ini teman-teman ya. LOP tertinggiku adalah melihat wajah-wajah yang kucinta tersenyum di taman-taman surga. Masya Allah. Saya ingin lihat Mbak Anggi, Mbak Husen, Bu Sulis, semua yang dari sini saya lihat senyum-senyumnya itu nggak ya di Zoom begini ya. Tapi senyumnya itu ada di taman-taman surga, Masya Allah. Ini kita itu bersalaman, berpelukan, bermohon maaf-maafan saat ini ya. Maka kita inginnya salamannya, peluk-pelukannya, bercengkramannya itu di taman-taman surga, Masya Allah. Ini lebih tertinggi ke surga bersama keluarga dan sahabat tercinta. Saya ingin sekali ke surga ini apa LP kita nanti tuh ke surga itu ketemu Pak Anas di sana, Insya Allah guru akhirat kita gitu ya. Ketemu siapapun di sana deh gitu ya. Ya teman-teman semua, ini LP tertinggi yang perlu kita pancarkan teman-teman. Pak, saya belum mas amanah. Bagaimana mau ke surga? Pak, saya boro-boro bikin surga amanah dulu, Pak. Boro-boro bikin surga ini dulu, Pak. Teman-teman semuanya, aduh, yang amanah, yang urusan tadi itu receh semua, teman-teman. Ya, untuk apa? Coba ya, untuk apa? Apa pentingnya amanahnya lunas tapi nanti di neraka? Coba. Apa pentingnya coba kita haji bersama keluarga, tapi nanti nggak ngumpul di surga? Coba. Haji itu kita haji berkali-kali karena nggak ada jaminan haji itu membuat masuk surga nggak ada jaminan. Ya nggak ada jaminan eh, lunas amanah itu menjadi penyebab ke surga nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Memang betul sih amanah yang belum lunas itu menggantung nanti dihisab di akhirat betul. Tapi sekali lagi nggak ada jaminan. Mas amanah, umur pulang keluarga, sedekahnya 1 miliar, sedekahnya seluruh warga di kabupaten, nggak ada jaminan itu menjadi jalan sebab ke surga nggak ada jaminan. Sekali nggak ada jaminan ya nggak ada jaminan. Maka eh, kalau itu semua kita lakukan, kita perjuangkan, kita wujudkan, tetapi endingnya kita nggak bisa melihat teman-teman kita di surga, rasanya kok jadi nggak happy gitu ya, nggak happy rasanya gitu ya. Maka pancarkan elemen tertingginya teman-teman semuanya. Surga bersama keluarga. Insya Allah
Kenapa saya mau ngajak yang tertinggi? Karena kalau kita fokus yang ke sana, nanti yang kecil-kecil dulu ke bawah. Ya, kalau kita fokus yang ini dulu, yang ke sana tuh belum tentu nyampe. Tapi kalau kita fokus ke yang ini dulu nih, surga, surga, yang nanti kecil ke bawah. Oke, ini kita bahas ya. Ini mancing-mancing dulu teman-teman nih, biar masalah, biar semangat dulu nih ya. Oke. Nah, surga itu nyata teman-teman semua. Dan aku nggak ingin masuk sendirian. Surga itu nyata. Kata siapa surga itu mimpi? Enggak, surga itu nyata. Surga itu nyata dan aku tidak ingin masuk sendirian. Sudah banyak dalilnya, ayat Al-Qur'annya. Tapi kita membahas hari ini dua surat aja ya. Dua surat yang kita kaji yang membahas kita tentang surga. Oke ya. Teman-teman semuanya, ayah bunda, sahabat-sahabat surgaku semuanya. Lihat, orang sering ngomong kan ya, sahabat-sahabat surgaku. Sadar tidak teman-teman? Ketika ngomong sahabat-sahabat surgaku, dia sedang LOP. Surga, surga, surga. Sering kan ya kita ngomong sahabat-sahabat surgaku, sahabat-sahabat jannahku, gitu ya. Keluarga-keluarga surgaku, itu sudah mancarin tuh. Kata-kata jadi doa memancarin surga, 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 surga. Namun sekali lagi kita nggak sadar, gitu ya. Kita nggak sadar, nggak meniatkan khusus gitu, hanya ikut-ikutan saja, gitu teman-teman ya. Hari ini kita saling memaafkan, tersenyum dan berpelukan. Semoga nanti kita juga bisa tersenyum lagi bersama di taman-taman surga. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar ini saya kecilin volumenya kok ada ini ya. Oh, belum masuk, sabar, bentar, bentar. Bentar ya, sabar, 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 sabar. Oke. Apa itu LOP tertinggi, teman-teman? Oke, kita bahas ya. LOP dalam ilmu rezeki itu adalah memancarkan energi terhadap apa yang ingin kita wujudkan. Ya. Memancarkan energi, energi kebaikan-kebaikan, apapun itu, yang apa yang ingin kita wujudkan. Gitu ya. Apa tuh yang dipancarkan? Inginnya anaknya soleh, inginnya ya, anaknya soleh. Tapi yang dipancarkan sehari-hari di sini nakal, kurang ajar, males, yang dipancarkan setiap hari. Maka yang diOP-kan tuh bukan bukan anak solehnya, tapi diOP-kan yang dipancarkan setiap hari. Malesnya, kamu ini malas loh nak, malesnya, kamu ini nakal nakalnya gitu. Akhirnya yang diwujudkan yang mana? Yang dipancarkan terus tuh. Ya, oke, ini LP-nya ya. Nah, LP tertinggi kita teman-teman semuanya memproyeksikan, memancarkan kehidupan bersama keluarga bukan hanya sukses di dunia, tapi bahagia juga di surga. Kayak kita memproyeksikan kehidupan kita bersama itu bukan hanya di dunia, gitu, tapi andil jannah sampai ke dalam surga. Bahagia di surga, melihat senyum-senyum sahabat-sahabat semua ada di surga. Nah, ini ada visualisasi ya. Teman-teman emang surga itu bisa dibayangkan, bisa, boleh, boleh. Yang nggak bisa dibayangkan itu adalah bentuknya, zatnya. Contoh gini, di surga itu ada pisang, pisang bertandan-tandan, al-waqiah, ada anggur. Kita nggak bisa membayangkan pisang yang ada di sini sama dengan pisang di surga, nggak bisa. Bentuknya nggak akan sama, nggak serupa. Kata Nabi, apa yang kau nggak belum pernah terfikir di dunia tentang kenikmatan surga itu belum pernah pikir. Nggak akan ketemu, nggak akan sama pastinya. Dunia itu masih sekecil ini dan nggak akan sama tuh. Betul ada pisang, betul ada sungai nggak akan sama. Tapi boleh deh, saya hanya ingin mengajak teman-teman semua memvisualisasikan tentang suatu tempat yang indah yang belum pernah kita bayangkan. Lalu di sana itu ada saudara-saudara kita. Di sana tuh kita melihat ibu kita gitu ya, bapak kita gitu. Terus ada pasangan gitu ya. Silakan teman-teman ya, boleh pejamkan matanya, bayangkan suatu tempat yang indah gitu ya. Yang pikiran kita manusia yang lemah ini itu surga deh gitu ya. Walaupun surga nyatanya nggak seperti itu, tapi kita mau membayangkan deh. Di sana ada ayah kita gitu ya. Bagi ayah yang sudah meninggal, nampak tuh ayah tuh ada di sana, bahagia, senyum gitu ya. Ada ibu kita gitu. Ada eh, sahabat-sahabat kita,
ada guru-guru kita, gitu ya. Ada pasangan, anak, gitu ya. Sahabat, gitu. Bayangkan di sana. Itu indah bener ya. Indah, banyak. Semua kebaikan-kebaikan ada di sana. Nggak ada tuh. Oh, memang nggak sama dengan dunia, tapi bayangkan dari sana. Nikmat, indah banget. Sejuk. Ya. Bayangkan bayangkan itu, senyum mereka kumpul di sana. Bersama keluarga lengkap. Oke, teman-teman ya. Dapat ya, bayang ya. Oke, kita nggak usah bayangkan sungai itu kayak gini, nggak usah. Tapi di sana ada sungai madu. Kata Allah tuh ada sungai madu. Ada sungai anggur. Ada sungai arak. Ada sungai arak juga. Ya. Ada sungai susu gitu ya. Bayangkan tuh. Masuk surga. Terus di surga itu yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini rumah cinta di surga dihuni oleh orang-orang yang kita cintai. Oke ya, oke cukup deh. Tadi visualisasinya ya. Teman-teman semuanya, apa sih yang menjadi dasar bahwa kita ini bisa berkumpul bersama keluarga di surga? Ya, Quran surat At-Tur ayat 21. Oke, saya coba. Oke, boleh deh teman-teman buka Al-Quran ya. Tur ayat ke-21. Ini kata Allah. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Di mana? Di surga. Oke ya. Siapa lagi? Sekali lagi ulangi. Dan orang-orang yang beriman. Dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Saatnya apa syaratnya teman-teman semua? Iman. Iman kita yang kuat, terus ngajak kita, istri, pasangan diajarin, anak diajarkan, cucu diajarin, semua ke iman, 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 iman semua. Akhirnya semua sama-sama beriman untuk mengikuti keimanannya. Bagaimana Nabi beriman, bagaimana Allah perintahkan beriman, maka Allah janji. Apa janji Allah? Dipertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kita semua, kalau kita sekarang ini cucu, ditangani anak-anak, lalu kita selesai sampai di sini, selesai sampai sampai kita hanya sebagai anak dan cucu aja, maka orang tua kita tuh yang akan dipertemukan dengan kita. Sebaliknya kalau kita nanti Allah takdirkan menjadi orang tua, menjadi kakek nenek, yang nanti kita ini punya cucu, buyut, gitu ya, maka kita yang orang beriman ini bisa menarik cucu-cucu kita, ditemukan oleh Allah. Ya, berarti berarti kalau ditarik menerus tuh kakek terus kita nanti kita ke bawah lagi, berarti semua keluarga besar tuh, entah berapa generasi yang harus kumpulkan. Syaratnya apa? Iman teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, surga itu kan mimpi teman-teman. Allah yang janjikan. Keluarga saling iman akan dikumpulkan kembali di surga. Jadi jangan ngomong, mimpi, kamu ngomongin surga. Enggak, Allah yang janji kok. Surga itu enggak mimpi, Allah yang janji. Siapa yang iman dengan ayat ini? Ya, semua iman kan? Ya, kita sedang muslim, nggak mungkin kita nggak beriman dengan Al-Quran ini. Apalagi Mbak Hussein tiap hari ngaji, tidak Al-Quran. Bu Ati tiap hari ngaji, tidak Al-Quran. Ya. Iman itu tambah kenceng banget. Nah, kita hanya mentadaburi satu ayat ini, insya Allah ya. Syaratnya apa? Iman, teman-teman. Pastikan teman-teman semuanya hari ini, tengok kanan kiri kita. Istri, pasangan, anak kita, lihat. Cucu kita, lihat. Kalau di rumah sana ada mungkin pembantu rumah tangga, karyawan kita lihat. Sudahkah mereka beriman? Tengok teman-teman semua. Tanyakan. Nak, kamu tuh mau di mana sih nanti? Mau sama ibu, bapak di surga enggak? Ibu kepedean di surga. Ya kita harus pede gitu ya. Harus pede, harus yakin, kita harus pancarkan dari sekarang. Di surga. Mau nggak sih kamu nanti kumpul sama Abi di surga? Atau mau kamu jalan sendiri gitu? Kok kamu sholatnya malesan? Nggak semangat. Kamu kumpul di mana? Mau saya tinggal barisan gerbong kita ini? Gitu. Apa-apa, tegas-tegas Pak kita Bu sama anak kita. Mulai diajak dari sekarang. Jangan beberin aja anak kita. Ya, jangan biarin aja. Pasangan kita, cucu kita jangan biarin aja. Dari sekarang diajarkan. Aja. Selalu pancarkan tuh. Kalau pekan terus. Nah, nanti kita mau kumpul bersama surga. Syaratnya apa? Iman. Jaga imanmu. Hati-hati kamu dari kesirikan. Ya. Oke, ibadah jalankan terus. Ingetin terus. Ingetin. Kalau ih, mama ini bal banget sih. Baru selesai sholat tadi. Maghrib. Ini isak di rewelin lagi. Ya, emang kita tuh maghrib, isak, subuh gitu ya.
Ya harus direwelin. Ya kan kita mau ke surga sama-sama nak gitu. Oke ya, ini harus Pak ya, harus dilakukan ini di jalankan. Ini bentuk amal. Kita sudah mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ya, sudah belajar membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Nanti bisa dihafalkan juga. Lalu disampaikan kepada yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya siapa LOP tertinggimu? Nah, saya nanya ChatGPT ya tentunya. ChatGPT. Ternyata LOP bahasa ChatGPT itu adalah lingkaran orang-orang penting. Wah, keren juga nih. LOP kata kata ChatGPT lingkaran orang penting. Saya lurusin lagi. Bukan itu maksudnya. Law of Projection. Oh iya, kita combine deh. LOP versi ChatGPT dengan versi rezeki. Kita combine ya. Lingkaran orang-orang penting ya. Yaitu di kitanya adalah law hukum proyeksi ya. Siapa sih orang yang kita temui, teman-teman semuanya? Maka saat Allah izinkan kita masuk surga, tentu yang kita ingin temui pertama adalah ayah. Betul nggak? Ibu. Betul nggak ya? Pasangan, anak-anak. Ini yang pertama kita ingin temui di surga itu. Oke ya? Guru, sahabat. Nah, kita tidak ingin sendiri. Kita ingin surga berjamaah, teman-teman semuanya. Oke ya? Ini dulu deh. Duluan dari sini dulu deh. Ayah, ibu, pasangan, anak-anak, guru, sahabat. Sampai nanti kita tentu endingnya yang paling tinggi kita bertemu Rasulullah SAW. Lalu, Masya Allah, nikmat surga tertinggi nanti adalah menatap wajah Allah. Itu nikmat tertinggi teman-teman semuanya. Oke deh, pelan-pelan ya. Amin, amin, Kita mulai amin, dari amin ya dulu. Allah. Kita LOP-kan dari Semoga Allah ridho ya Allah. ibu, Amin. pasangan, anak-anak, guru, sahabat. Kita nggak ingin sendiri, teman-teman. Kita ingin surga berjamaah. Oke, kira-kira coba. Kira-kira LOP kita ini yang tadi ingin umroh bersama keluarga, ya, jadi sesuatu yang penting banget nggak, gitu ya? Tentu penting banget. Tapi lebih penting kita bersama keluarga pasangan kita di surga, teman-teman. Ya. Terus Amin. pancarkan teman-teman semuanya yang ingin sedekah paling banyak, yang ingin umroh bersama keluarga, yang ingin haji, pancarkan terus, banyak terus. Tapi terus itu sampaikan kepada ini, kepada surga kita ini ya. Ya Allah, aku ingin haji bersama keluargaku ya Allah. Yang haji ini bisa mengantarkanku ke surga bersama mereka semuanya ya Allah gitu ya. Tambahkan LOP-nya teman-teman semua. Jangan ya, ya Allah aku ingin ke surga bersama, aku ingin haji bersama keluarga ya Allah, aku ingin umroh Ramadan bersama keluarga ya Allah. Jangan berhenti situ teman-teman semua. Tambahkan, ya Allah aku ingin ke surga, aku ingin haji umroh bersama keluarga ya Allah. Yang itu bisa mengantarkanku ke surga ya Allah bersama mereka. Terus tambahin ya, energinya perlu tambahin lagi nih biar LOP-nya semakin dahsyat. Oke. Nah, ini gambaran ya LOP dunia dan LOP akhirat. Oke ya, singkat saja nih saya sampaikan. LOP dunia selama ini kita ingin tuh rezeki, keberhasilan dunia, mobil mewah, rumah mewah, gitu ya. Ya itu deh gitu ya dunia. Nah, ini nih lingkaran orang penting. Ini LOP-nya versi ChatGPT, lingkaran orang penting yang bantu kita sukses. Mungkin bos, pimpinan, karyawan, lalu teman-teman kita ya. Nah, akhirnya siapa tuh Eh, yang partner bisnis, tim kerja, relasi profesional. Ini yang lingkaran orang penting-penting. Terus ini rata-rata LOP dunia kita ya. Nah, lalu bagaimana LP akhirat? Nah, LP akhiratnya untuk surga dan keluarga yang abadi, teman-teman semuanya. Lalu lingkaran orang pentingnya siapa? Lingkaran orang-orang yang beriman yang Allah kumpulkan kembali. Nah, Surga bersama orang Allah. beriman tuh ya pasti kan keluarga kita, pasangan, anak-anak semuanya itu. Kalau Rasul kan pasti ya Rasul ya. Nah, yang nggak pasti nih keluarga kita ini loh. Kalau kita ini nggak pasti nih, maka kita harus pastikan dari sekarang. Anak-anak, cucu, pasangan, ya itu jamaah kita ini jagain ya. Pastikan ini dulu nih. Ya, pasangan hidup, anak dan keturunan, orang tua dan guru iman. Ya, guru iman. Ini LOP akhir kita teman-teman semuanya. Baik ya. Nah, sekarang kita tadabbur Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 20-25. Oke. Yes, ya. Yang mana tadabburnya? Oke, izin saya close dulu yang ini. Saya masuk
Al-Quran dulu ya. Kita baca terjemahan Al-Quran dulu. Oke, saya share yang satunya lagi. Ini Al-Quran. Oke, kita baca dulu ayat demi ayat Al-Quran ini ya. Oke ya, lihat teman-teman semuanya ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke berapa nih? 20 ya. Oke, boleh ya. Yes. Lihat bagaimana ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Oh, lalu nanti saya minta teman-teman semua ya baca terjemahannya ya. Saya baca Arabnya, teman-teman baca terjemahannya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Ulaika humul la'natu walahum su'uddar. Sadaqallahu adzim. Boleh satu orang relawan baca terjemahannya. Ini biasanya orang-orang tadabbur Quran nih cepat Surat ini. berapa? Surat Boleh berapa? silakan Mbak Husen. Surat berapa, Ustaz? Ini ada di layar Mbak Husen. Oh, Surat Ar-Ra'd 13 ayatnya 20 sampai 25. 13, salah. 13, 13, 20 sampai 25. Saya minta baca terjemahannya ya. 13, ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak Bukan, melanggar bukan, Mbak. perjanjian. Bukan, Mbak. Maka apakah Ya, orang benar itu yang benar. Terus. mengetahui yang 13 ya? Ya, terus. Ya, Nggak usah maka terus ya. Ayat surat kenapa? 13 ayat 20 sampai 25. Teruskan. Ulang lagi ayat 20-nya sampai 25 ya. Maka yang Ah, mengetahui. beda ya, Tat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Masya Allah. Terus. Dan Allah yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itu yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Alhamdulillah. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dan nenek moyangnya, ya Allah, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, ya Allah, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam. Oke, Masya Allah. Ayat ini Ya. teman-teman ya. Ayat ini Astagfirullahaladzim. Terima ya. kasih, Ustaz. Oke, teman-teman. Ayat ini selalu disampaikan Pak Nas di jurus apa? Jurus merawat terumbu karang. Ya, selalu disampaikan oleh Pak Nas.
Oke ya. Baik teman-teman semuanya. Kita udah tadabbur tadi ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 20-25. Jelas banget ya di sana bahwa mungkin banget sangat sangat Allah izinkan kita masuk surga bersama keluarga. Sangat Allah janjikan itu gitu ya. Jadi bukan mimpi. Mimpi masuk surga sama keluarga. Enggak. Mikirin diri sendiri aja nggak mudah. Gimana mikirin orang tua, mikirin anak, cucu. Nggak mudah deh. Diri sendiri aja nggak mudah. Sholat masih Nah, bolong-bolong, masih bukan kayak puasa gini nggak caranya. selesai gitu ya. Ini Nah, selalu udah kita jalan bisa. terkungkung, dikurung oleh perasaan-perasaan kita yang nggak positif itu ya, teman-teman semuanya ya. Maka itu semua, kalau itu yang dipancarkan, nggak mudah. Sholat masih bolong-bolong, nggak mungkin deh itu yang mancar juga tuh teng 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 akhirnya nggak mudah tuh kita masuk surga bersama keluarga, maka ganti LOP kita, pacaran kita tuh selalu dengan yang positif saja. Yes, masuk sama anak, istri, pasangan, kakek, orang tua semuanya ya, ditadaburkan. Oke teman semuanya ya, kita lanjut. Waktu kita nggak banyak nih teman-teman ya. Nah, semua orang itu ingin masuk surga, teman-teman semuanya. Betul nggak? Siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Nggak ada, Ustaz. Nggak Semuanya ingin ada. masuk surga. Wih, suaranya kencang Selamat banget. dunia, selamat akhiratnya, Ustaz. Oke, Masya Allah. Lihat ya. Tapi Allah memberi syarat. Kalau bisa masuk surga tuh nggak sendirian, Bu Heni. Ajak juga karyawannya, Bu Heni. Oke, Suaminya, Bu Ustaz. Heni. Anaknya, Siap. mantunya, cucunya, pamannya, semuanya, Bu Heni. Karyawan-karyawannya itu yang sedang mengunduh sawit, sedang panen kopi, itu aja juga masuk surga, Bu Heni. Ternakan. Peternakan semua diajain Bu Eni semuanya ya. Nah Yang kalau mau, mau Ustaz ya. Yang L, mau loh ya. Dengan syarat yang mau ya, Ustaz. ya kalau mau LP tertinggi kita harus bawa keluarga teman-teman. Nah, surga itu Yes, bawa terumbu karang, terumbu keluarga. karang. Ya. Bagaimana caranya? Piye cara nih kata Pak Nas, New Caro, kita lihat tadaburi ayat Al-Quran tadi ya. Kunci Ba'a utamanya ada di caronyo. mana teman-teman? Kunci utamanya ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 22. Ada 7 langkah. Kalau kita mau masuk surga bersama orang-orang tercinta, 7 langkah. Yang pertama, menepati janji Allah. Kita waktu di dalam alam rahim itu dijanji tuh. Aku Tuhanmu. Iya ya Allah, Engkau Tuhanku. Nah, kita jaga akad kita, sadar kita asyhadu alla ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah itu kita udah berjanji dengan Allah, janji yang kuat gitu. Maka jangan sekali-kali teman-teman melanggar janji ini akhirnya ke dukun lagi, ke kuburan lagi, di kuburan sana minta-minta, percaya dengan cincin, jimat, keris, wafak dan sebagainya. Hati-hati, mana janjimu? Engkau mengakui aku Tuhanmu, tempat meminta, tapi menggantungkan sesuatu penguasa alam ini yang mempunyai kiamat, yang punya surga, punya neraka. Kok kamu masih minta-minta kepada hambaku, kepada makhlukku? Hati-hati. Kalau ini sampai dilakukan, berarti sudah tidak bisa masuk surga. Kenapa? Kunci pertama nggak dapat. Dia nggak menepati janji Allah. Oke, yang kedua, menyambung silaturahmi. Oke ya, sudahlah kita menjaga janji kita pada Allah, maka sambung silaturahmi. Silaturahmi itu antar saudara. Jadi menyambung silaturahmi itu bukan mendatangi orang-orang terdekat kita yang sudah baik, gitu ya, mengunjungi paman. Yuk kita berkunjung ke paman saya di sana yuk. Paman tuh baik banget loh. Setiap hari transfer uang kepada kamu. Masa kita nggak kunjungi? Itu bukan silaturahmi. Itu namanya menjaga silaturahmi. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, menyambung, menjaga persaudaraan, menjaga silaturahmi. Silaturahmi yang benar yang mana? Datang ke pamanmu. Pamanmu itu dulu pernah mama sakiti. Dulu dia pernah ikut sama mama. Terus mama pernah pukul dia, pernah hina-hina dia. Kayaknya pamanmu tuh marah banget deh mama sama mama. Sampai dia nggak mau datang ke rumah, diundang nggak datang, ditelepon nggak ini. Datang yuk kita sambung. Itu namanya menyambung silaturahmi teman-teman semua. Datang ke sana, berkunjung ke sana, ketemu paman kita, lalu sampai sana diterima, sudah dimaafkan. Itu namanya menyambung silaturahmi.
Nah, yang itu kita perjuangkan, teman-teman. Kita tengok kanan kiri kita, depan belakang, adakah keluarga kita yang silaturahminya nggak bagus? Tengok ke atas, dari ke atas, pak, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, ada ke lingkaran ke atas itu yang nggak bagus silaturahimnya. Kalau ada, segera sambung teman-teman semua. Supaya apa? Bisa masuk surga bersama keluarga. Ini step yang kedua ya. Tengok kanan kiri, ada nggak istri, pasangan, adik kakak, ada nggak yang masih belum teguran? Ke bawah, anak, jangan-jangan orang tua dan anak masih musuhan, jangan-jangan saling menyakiti, nggak bagus. Ya, maka ini perbaiki. Menyambung silaturahmi. Yang ketiga, takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah itu gimana? Oke, pertama kita ibadah itu niatkan takut dulu deh. Kita misalnya sholat nih, kamu nggak sholat, kamu nggak takut pada Allah. Orang yang nggak sholat berarti dia nggak takut pada Allah. Maka sholat, ya. Kamu nggak puasa, kamu nggak takut pada Allah. Orang nggak puasa berarti nggak takut pada Allah. Ya dulu kita sholat nih, ya Allah aku takut kepadamu, ancamanmu tentang bahaya yang nggak sholat, ancamanmu tentang bahayanya nggak puasa, ancamanmu tentang bahayanya nggak bayar zakat. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada yang lain ya. Takut kepada Allah. Yang keempat, sabar karena Allah. Sabar teman-teman semuanya yang belum umroh bareng keluarga, yang belum haji bareng keluarga, yang belum bisa jadi bupati, yang belum bisa sedekah banyak-banyak. Sabar teman-teman, sabar, sabar, sabar. Sabar dalam amal solih, sabar juga dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Sabar. Yang sedang tobat, sabar. Sedang tobat. Tadinya nggak nutup aurat, kan nutup aurat. Tadi nggak sholat, sekarang sholat. Sabar menjalani itu. Ya, sabar menjalani proses pertaubatannya. Sabar teman-teman ya. Sabar itu seperti kita dibelenggu gitu loh. Dibelenggu kita menahan diri, nggak bisa ngapa-ngapain. Sabar. Ya. Dan sabar itu pahalanya ditanggung Allah. Sesuai kehendak Allah. Nggak ada ukurannya. Pahala tertinggi itu adalah sabar. Sabar, puasa, dan memaafkan orang lain, lalu berbuat baik. Itu tiga amalan yang pahalanya tak ada bandingannya. Unlimited, teman-teman ya. Maka tetap sabar, sabar. Yang kelima, menjaga sholat, teman-teman. Oke, nanti buka lagi ya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 20-22. Tadabburi lagi tentang makna dari ayat itu. Menjaga sholat. Nah, sholat kita jagain. Ini kalau anak-anak kita, kalau sholatnya nggak terjaga, ingetin tuh, marah-marah sekarang. Nggak apa-apa. Marahin anak-anak kita yang nggak sholat, marahin. Karena kita mau masuk bareng-bareng mereka di surga gitu ya. Dijaga sholat kita ini. Suatu bukan persoalan apa namanya, persoalan kita bukan Allah yang butuh ya, kita yang butuh dengan sholat itu ya. Karena kita butuh ke surga, maka jagain sholatnya. Lalu sedekah teman-teman. Sedekah, sholat itu selalu dengan sedekah. Ya, wa aqimus sholah wa atau zakah. Wa aqimus sholah wa atu zakah. Sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Sholat, sedekah. Gitu ya. Maka kalau bisa teman-teman semuanya, sambil selesai sholat, langsung sedekah. Gimana sedekahnya? Bisa jadi nih. Saya ke masjid sholatnya. Ke masjid, misalnya saat subuh. Habis sholat, saya sholat, assalamualaikum, lalu iringi sedekah. Boleh sedekahnya di masjid dalam bentuk harta. Nah, ingat ya, sedekah itu adalah amalan kebaikan yang bisa berupa harta, bisa berupa yang lainnya. Sedekah ya. Kalau infak hanya harta, sedekah boleh apa aja. Senyum itu juga sedekah. Nah, maka sedekah kita pastikan harta juga ada di dalamnya. Ya, maka setelah sholat infak. Sholat infak. Pak, di masjid kayak penuh deh kota infaknya. Infaknya di rumah. Besolat, infak, ngasih ke anak. Besolat, infak, ngasih ke siapa. Ini saya besolat nih, infak, kasih ke siapapun yang ada di rumah kita. Oke, sembunyi maupun terang-terangan. Ya, terpaksa maupun nggak terpaksa. Sembunyi-sembunyi, ya kita dari rumah ke masjid, bawa apa, kasih orang di jalanan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan, nggak apa-apa, kita ngasih dalam keadaan terang-terangan, datang ke rumahnya, ini untukmu, terang-terangan, nggak apa-apa. Boleh kok, ya. Yang nggak boleh itu riya. Ya. Yang ketujuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini teman-teman, Pak Nas sering ngomong ya. Baik dibalas baik, wajar, normal. Jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Ya. Jahat dibalas baik itu baru namanya ajaib. Jahat dibalas dengan baik. Itu namanya ajaib, energi berlian itu teman-teman semuanya ya. Jadi kalau teman-teman bisa menjaga 7 hal ini,
menepati janji, menyambung silaturahim, takut kepada Allah, sabar karena Allah, menjaga sholat, sedekah atau infak, membalas kejahatan kebaikan, lengkapi semua ini, maka insya Allah jaminannya ke surga bersama keluarga, ke Jannatu Aden. Jannatu Aden, surga khusus yang di sana pintu surga itu banyak dibuka semua pintunya. Maksudnya Jannatu Aden ini suatu nama surga, lalu pintunya banyak gitu ya. Dibuka pintunya dan semua pintu disapa oleh malaikat. Salamun ala sabartum. Selamat kepada engkau yang sudah sabar. Tuh, yang keempat ini yang disapa, yang sudah sabar. Sabar dalam menepati janji, sabar dalam menyambung silaturahmi, sabar dalam takut kepada Allah, sabar dalam menjaga sholat, sabar dalam sedekah, sabar dalam membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka sabar di tengah-tengah teman-teman. Di mana? Poin keempat. Satu, dua, tiga itu, lima, enam, tujuh. Kunci di mana? Sabar kuncinya. Maka kata malaikat, salamun ala sobartum. Selamat kepadamu, hai orang-orang yang sudah sabar. Akhirnya di mana? Di Jannatu Adn, teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman semuanya. Kunci di mana? Di sabar. Sabar dalam menjalani itu semua ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang marahin kita, ngebully kita, udah nggak usah dibully balik. Dibalas dengan kebaikan, didoakan, bila perlu dikasih hadiah. Ih, terima kasih ya kamu kemarin sudah ngomong-ngomongin saya. Ini hadiah untukmu. Ih, kok kasih hadiah ya karena dengan kamu ngomongin saya dapat pahala gitu ya. Dan kamu ngomongin saya jadi bertobat, berbuat baik lagi. Terima kasih ya udah ngomongin saya gitu. Balas dengan kebaikan. Akhirnya saya introspeksi diri nih, gitu ya. Lalu saya memperbaiki diri. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Oke, ganjarnya apa? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2324, surga Aden yang mulia. Masuk bersama keluarga, siapa tuh? Orang-orang tua, nenek moyang kita yang solih. Iman, itu solih itu pasti beriman gitu ya. Yang ada imannya gitu. Solih, terus apa lagi? Masuk dengan pasangan, anak-anak, cucu-cucu kita. Disambut malaikat dari semua pintu. Di surga Aden banyak pintunya, disambut di semua pintu. Ya, disambut semua pintu, lalu dikatakan salamun alaikum bima sobartum, kata malaikat. Inilah LOP tertinggi teman-teman semuanya. Paham? Sampai di sini bisa dipahami siapa yang LOP tertingginya seperti ini teman-teman semuanya. Jangan-jangan belum selama ini LOP-nya masih mobil mewah, rumah mewah, masih sekedar umroh, haji, LOP-nya dinar 1.000 dinar, LOP-nya ya kan? LOP-nya apa nih? LOP-nya SHMR-nya full 100 orang, LOP-nya masih gitu-gitu nih LOP-nya. Teman-teman semuanya itu masih kecil teman-teman semuanya ya. Tapi tambahi. LP-nya apa? Ya Allah, aku pengen punya 1.000 dinar. Yang 1.000 dinar itu mengantarkanku ke surga bersama keluarga. Tambahin teman-teman semuanya. Hanya perlu nambahin aja. Karena semua tergantung niat kita kan. Betul kan? Oke. Apa resikonya jika nggak diamalkan? Allah nggak ngomong semuanya. Tiga ini aja deh. Merusak perjanjian, memutus silaturahmi, membuat kerusakan di bumi. Ini aja dampaknya apa? Dilaknat oleh Allah dan tempatnya buruk. Belum yang lainnya nih. Belum meninggalkan sholat, nggak sedekah. Baru tiga ini aja Allah ngomongnya. Ar-Ra'd itu sudah seperti ini dampaknya. Dan ini yang dirasakan oleh Pak Nasrullah. Ya, amanah 21M itu karena satu, karena apa? Karena memutus silaturahmi itu doang. Pak Anas sama satu tuh. Merusak janjian enggak, kerusakan enggak, tapi memutus silaturahmi itu Pak lakukan. Pamannya waktu itu dikata-katai, diomongin bahwa pamannya adalah sopir, nggak terima, lalu menjadi asbabnya dia memutus silaturahmi. Itu aja apa apa hadiahnya? Hadiahnya amanah 21M. Lah kita gimana kalau kita sudah sirik, sudah nggak jaga silaturahim, sudah buat kerusakan. Masya Allah, nggak ngerti saya. Nggak ngerti lagi saya, teman-teman semuanya. Oke, ini dampaknya. Oke, refleksi kita ya. Mau ilmu tinggi, nggak cukup sendirian. Amal kita harus bisa menyelamatkan keluarga. Maukah kita bertemu di surga, teman-teman semuanya? Mau, Masya Allah. Sangat mau, Ustaz. Wow. Pengen. Oke, follow up dan aksi. Apa follow up dan aksinya?
tadabur Quran Surat Ar-Ra'd 20-25. Oke ya, nanti saya minta teman-teman semuanya yang 20 belum sampai tadabur, 25. tadabur. Buka nih ya, tadabur Quran Surat Ar-Ra'd ayat berapa? 20-25. 20, Fokus ke 25. sini dulu deh ya. Janatul Aden dulu deh. Tadabur. Walaupun ada Janatul Firdaus, ada Janatul Naim, semua banyak janah. Tapi kita fokus ke sini dulu. Janatul Aden dulu ya. Surga bersama keluarga dulu. Nanti ada Janatul Firdaus yang tempatnya Rasulullah SAW ya. Nanti di sana ditunggu Rasulullah SAW. Ada Janatul macam-macam ya. Oke. Jaga silaturahmi hari ini. Hari ini teman-teman, nggak besok-besok lagi, hari ini. Jaga silaturahmi. Kalau ada potensi saudara kita yang nggak bagus, segera telepon. Ya, segera telepon hari ini. WA, pulang langsung WA. Sekarang WA deh, nggak apa-apa. Ada teman kita ya, saudara kita yang nggak bagus nih. Tiga WA, maaf ya kemarin kamu ke rumah, aku cuekin gitu ya. Maaf ya, kalau kamu nggak nyaman gitu. Bukan apa-apa, aku sedang ada ini itu. Boleh silakan. Maaf ya kemarin telepon nggak keangkat. Aduh maaf ya, kalau jadi nggak enak. Maaf, maaf, maaf. Sekarang segera perbaiki, jaga silaturahmi itu. Ajak keluarga sholat dan sabar. Oke, sudah ngajakin teman sholat belum? Ayo, yang anak laki-laki ajakin ke masjid, ya. Yang anak perempuan jamaah di rumah sama istri, ya, sama ibunya di rumah. Oke, ajakin. Sedekah rutin. Oke, kemarin Ramadan sedekahnya full. Sebelum buka puasa sedekah, terawih sedekah. Sekarang jagain rutin. Alhamdulillah, saya sedang belajar teman-teman ya. Saya sedang belajar supaya setelah subuh itu bisa sedekah terus ya setelah subuh. Alhamdulillah bisa istiqomah. Saya siapkan tuh recehan-recehan ya di ceritanya saya ini bongkar apa ya? Bongkar kotak amal yang ada di rumah. Lalu uangnya transfer. Nah, kotak amalnya itu kan recehan semua tuh. Saya kumpulin, saya iket-iket. Itu wih ada 300 ribuan lebih nih. Gimana caranya? Saya bagi 10 ribu sehari. Ya, ada pecah-pecah nih. Ini, akhirnya saya target selama awal ini full. Sehari itu nggak ada sehari tanpa sedekah. Full. Saya targetkan. Dengan uang tadi itu. Pada cek tadi itu, 10 ribu per hari. Jadi total 30 hari, 300 ribu. Tercapai kok mudah, ternyata teman-teman. Mudah. Perlunya tuh hanya sungguh-sungguh sama istiqomah. Ya. Yang duitnya lebih banyak lagi, ya jangan 10 ribu dong. Ya. Tambahin gitu. Minimal-minimalnya gitu deh. Mulai dulu deh ya. Sedekah rutin. Maafkan, balas dengan kebaikan. Yang kemarin disakiti orang, segera maafkan. Lalu balas dengan kebaikan. Ya. Nah, surga itu nyata teman-teman dan aku ingin masuk bersama keluarga. Kok tadi aku ingin masuk tidak sendirian, tapi sekarang diperkuat lagi, aku ingin masuk bersama keluarga. Keluarga. Terima kasih, barakallah teman-teman semuanya. Alhamdulillah, konten ya Mbak Anggi ya. Insya Allah jam 7 tepat ini ya Allah, nggak bisa panjang-panjang. Jangan lupa Mbak Anggi, rekamannya kirim sama Mama Heni. Oke, sebelum sebelum pada live, izin Mbak Biar Anggi masuk di surga bersama foto dulu, keluarga. teman-teman. Di foto Baik, dulu. ya. Siap-siap, Mama Heni ya. Baik, yuk teman-teman silahkan di-on-kan kamera videonya. Sebentar, saya set dulu. Oke, ya Alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi tadi kita belajar bagaimana ternyata selama ini memang kita bawaannya LOP itu LOP dunia ya Sasolichen ya. Tapi ternyata kita diingetin nih sama Sasolichen LOP-nya bagaimana LOP tertinggi adalah kita berkumpul di surganya Allah ya bersama keluarga, sahabat-sahabat surga dan semuanya ada di sini tentunya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pengingat kita untuk bisa ditambahkan nih niat ini ya, agar ujungnya endingnya kita tuh nanti ke surga rame-rame ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Solican untuk Amin. Ya sharingnya. Allah, semoga Allah ridha. Amin ya Nah, Rabbal Alamin. Yuk silakan jalankan kamera foto dulu. videonya. Sudah on. Sebentar ya. Ini ada yang oke, baik. Oke, karena kita di belajar tentang magnet rezeki. Yuk, pertama satu dulu. Satu sama terus ya. Satu tahan. Sama, tahan. Terhubung, tahan. Baik ya. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Ustaz Solicen dan juga sahabat-sahabat Alhamdulillah. surga Magnet Rezeki di sini sudah membersamai di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa kita diapakan kalau kata panas dipraktekkan ya teman-teman. Insya Allah banyak manfaatnya buat teman-teman semuanya. Berkah selalu ilmunya juga Ustaz Solicen dan sampai jumpa lagi nanti di kajian-kajian bersama Ustaz Solicen berikutnya ya. Anggi, sekali lagi terima kasih Banggi. banyak. Baik, ya. Oh iya, baik Pak Ya. Ahyar. Terima kasih Bunda Susah Heni, Pak tahu Adi. ya.
Gimana Pak Ahyar? Ya enggak. Pak Anggi besok datang ya di Tanara. Oh, Oleh lihat. di Tanara ya, saya kalian. Ya, Di insya Allah Tanara nanti saya kalian. lihat sikonnya Pak Yat, nanti dikabari ya. Ya. Baik, oke, terima Oke, kasih semuanya. Kita tutup ya biasa dengan apa nih sosial izin ya teman-teman ya. Jadi kayak buru ya karena mendadak saya ada apa namanya webinar nih sosial izin, mohon izin, mohon doanya juga ya untuk mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya ya. Mudah-mudahan juga semuanya aktivitasnya lancar ya. Kita selalu semuanya ya. Kita tutup dengan mengucapkan sholawat ya. Allahumma sholli ala Udah Allahumma majelis sholli dulu, ala. Anggi. Udah Hah? majelis, udah Doa majelis. majelis dulu. Oh ya, silakan. Boleh, Ustaz. Silakan. Oke teman-teman semuanya ya, mohon maaf semuanya kita nggak bisa diskusi tanya jawab dan yang lainnya karena waktu kita memang ada agenda lain. Mbak Angginya, terima kasih Mbak Anggi, semua yang hadir, teman-teman si Temer sang besar satu, terima kasih semuanya ya, semuanya terbaik. Saya doakan semuanya berkumpul bersama keluarga di surganya Allah, Amin. Ya di Allah, semoga Jannatul Allah Adn. ridho Terima ya kasih ya. Allah. Amin, Yuk amin. sama-sama kita baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, Subhanaka asyhadu alla ilaha illa Allahumma wa anta, bihamdika astaghfiruka asyhadu an wa la atubu ilaha illa ilaik. anta. Saya cukup sampai di sini. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Sama wabarakatuh. kita wabarakatuh. ucapkan sholawat Terima untuk Terima menutup kasih ini semuanya Ustaz. ya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma ala ali Ustaz, Mbak Muhammad. Anggi, terima kasih ilmunya. Insya Allah file nanti Sampai saya ketemu share di ya. surganya Insya Allah. Allah. Ustaz, makasih Mbak Anggi. Ya, terima Mbak kasih. Husen, sayangku. Senang Yang ya, profile makasih nanti Ustaz. japri saya ya yang profile ya. Nanti saya kirim filenya yang profile. Oh iya, saya ngenalin dikit nih di belakang saya. Ichen MR, pejuang digital dakwah. Oh, Masya Jen Allah. MR, Saya pejuang. punya branding baru, Ichen Bagi MR, sosmednya. pejuang digital dakwah. Oke Keren, ya, Ustaz semuanya ya, mohon Salicen. doanya, semuanya. Makasih Bang Anggi, silakan Bang Anggi. Ya, baik. Saya izin meeting ya. Terima kasih. Hmm.